Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anggraini dengan NIM 2103478 akan menjelaskan tentang power supply pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang power supply variabel DC Longway LWK305D. Di power supply ini terdapat satu potensiometer untuk voltage dan terdapat satu potensiometer untuk ampermeter atau current. Juga terdapat tombol on atau off untuk menghidupkan dan mematikan power supply. Di bagian belakang juga terdapat tampilan seperti kipas serta tempat colokan untuk mengalirkan arus listrik pada PLN. Nah, ini adalah colokannya. Baiklah, sekarang kita akan menghidupkan power supply. Lalu menekan tombol on untuk menghidupkan power supply-nya. Selanjutnya ada tombol voltage dan juga tombol untuk ampermeter atau current. Lalu kita akan menyesuaikan tombol ini sesuai dengan kebutuhan kita atau memvariasikannya, di mana batas maksimum dari power supply ini adalah 30 volt dan 31,99 untuk bacaannya di sini. Pada power supply ini terdapat dua buah potensiometer, yaitu satu potensiometer untuk voltage dan satu potensiometer untuk current. Selanjutnya terdapat tiga buah lubang output, yaitu positif, ground, dan juga negatif. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur tegangan dan kuat arus power supply dengan menggunakan alat Hiver. Baiklah, kita akan mencobanya dengan menggunakan tegangan sebesar 2,26 volt dengan ampere atau arusnya yaitu 1,46 ampere. Untuk data kedua, kita akan memvariasikan tegangan dan kuat arusnya sebesar 3,81 volt dan 1,76 ampere. Untuk percobaan ketiga, yaitu dengan tegangan 5,61 volt dan kuat arus 2,19 ampere. Untuk data terakhir, yaitu dengan tegangan sebesar 9,67 volt dan 2,61 ampere untuk kuat arusnya. Selanjutnya yaitu DC Power Supply PS305D, di mana power supply di sini tidak jauh berbeda dari power supply sebelumnya. Pada power supply ini terdapat tiga lubang output, yaitu output positif, ground, dan negatif. Juga terdapat 4 potensiometer, di mana diantaranya 2 potensiometer untuk tegangan dan 2 potensiometer untuk arus. Pada alat ini juga terdapat tombol power untuk menghidupkan power supply. Dan pada bagian belakang power supply terdapat tempat untuk menghubungkan power supply kepada arus listrik yang akan mengalir atau PLN. Nah, di sini kita akan menghidupkan power supply-nya dengan menghubungkan kabel pada stop kontak. Lalu kita akan menghidupkan power supply dengan menekan tombol power. Nah, di sini power supply-nya telah menyala. Di sini terdapat ampermeter dan juga angka untuk voltage atau tegangan. Dan sini dilengkapi tombol. Ini merupakan tombol untuk stop out power supply atau menghentikan angkanya ketika kita ingin mengambil data. Jadi jika Selanjutnya yaitu tiga lubang output, yaitu lubang positif, ground, dan juga negatif. Selanjutnya kita akan menghubungkan lubang output positif dan juga negatif pada power supply untuk mengetahui tegangan dan juga kuat arusnya. Di sini kita akan mengambil data pertama sebesar 0,3 volt dan kuat arus sebesar 3,13 ampere. Untuk data kedua yaitu 1,8 volt dan kuat arus 5 ampere. Ya, di sini 5 ampere ya, real.
baca 5 ampere, 4 mili. Lalu kita coba buktikan dengan Untuk percobaan ketiga, kita akan menggunakan multimeter sebagai pembukti bahwa tegangan pada power supply sama dengan yang tertera pada multimeter. Oke. Dapat dilihat bahwa ketika kabel dihubungkan, maka power Ternyata supply sama ya, bahkan akan di menunjukkan tegangan yang sama dengan yang tertera pada multimeter, yaitu sebesar 5,05 volt. Selanjutnya kita akan memvariasikan tegangan sebesar 3,72 volt. Nah, di sini selanjutnya yaitu untuk perawatan power supply sendiri tidak jauh berbeda dari power supply yang lain. Power supply yang canggih dan modern mampu bertahan selama 10 tahun. Namun, perlu dirawat dengan hati-hati agar dapat digunakan selama mungkin. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk merawat power supply, yaitu seperti menyimpan suku cadang yang sesuai dalam stok untuk memungkinkan penggantian komponen pada power supply ketika juga untuk masing-masing power supply memiliki batas bawah dan batas atas maksimum untuk tegangan dan juga arusnya, dan jangan sampai melewati batas tersebut. Dan simpanlah power supply di tempat khusus agar power supply dapat dipakai selama mungkin. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.